Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qalbabu du'ai, bermula ini bab menjelaskan tentang berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, siapa yang diberi anugerah oleh Allah 5 perkara, maka dia tidak terhalang dari 5 perkara pula. Satu, siapa yang diberikan Allah rezeki ya berupa rasa bersyukur, maka dia tidak terhalang untuk mendapat tambahan dari Allah. Perhatikan surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Demi jika kalian bersyukur kepada Allah, pasti aku tambahkan untuk kalian. Siapa yang diberikan anugerah kemampuan bersabar, tidak terhalang untuk dia mendapatkan pahala kesabaran itu. Perhatikan surat Az-Zumar, ya, surat 39 ayat 10. Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terkira. Siapa yang diberikan anugerah kemauan untuk bertobat, tidak terhalang untuk dia diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Perhatikan surat Asy-Syura, surat 42 ayat 25. Dan dia Allah yang menerima taubat hambanya. Siapa yang diberikan anugerah beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa apapun, maka tiada terhalang ampunan untuk dia. Perhatikan surat Nuh, surat 71 ayat 10. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Yang kelima, siapa yang diberikan anugerah untuk berdoa, tidak terhalang pengabulan doanya itu. Perhatikan surat Ghafir, surat 40 ayat 60. Mintalah kalian kepadaku, aku penuhi untuk kalian. Diriwayatkan masih ada yang keenam. Kalau tadi Abu Hurairah menyebutkan 5, ini ada yang keenam. Siapa diberikan anugerah untuk berdonasi, untuk memberi, maka tidak terhalang untuk dia mendapatkan ganti dari donasi atau pemberiannya itu. Perhatikan surat Saba, surat 34 ayat 39. Ini kata Allah, apa saja yang kalian donasikan, apapun yang kalian berikan, maka Allah akan menggantinya. Dirawatkan lagi ada yang ketujuh pula. Ini surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Siapa yang serius, siapa yang diberikan Allah anugerah serius mengerjakan sesuatu, tekun dalam sesuatu bidang, maka tidak terhalang dia untuk mendapatkan taufik daripada Allah Ta'ala, bimbingan, guide dari Allah Ta'ala. Disebut dalam surat itu, siapa saja yang mereka serius di jalan kami, di jalan Allah. Artinya kalau memang kerja itu kerja yang profesional, yang jujur, sesuai dengan petunjuk agama, pasti untuk dia kami berikan petunjuk, guide, bimbingan, arahan untuk menempuh banyak jalan dalam persoalan yang dia hadapi atau dalam peneguhan yang sedang dia lakukan, ya. Seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi mengatakan, tiadalah seorang muslim yang berdoa kecuali dikabulkan doanya. Hanya pengabulan doa itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, ada kalanya disegerakan pemenuhan doa itu di dunia. Yang kedua, ada kalanya Allah simpan untuk nanti Allah beri ganjaran bagi dia di akhirat. Yang ketiga, ada kalanya dengan doanya itu diampunkan oleh Allah dosanya seukuran doa itu selama bukan isi doa itu dalam perbuatan dosa atau memutuskan tali asih. Jadi tetap dikabulkan doa dalam bentuk 3, sekarang, nanti, atau dalam bentuk lain sekarang. Nah, ini yang 3 ini nanti akan diterangkan lagi di bawah, ya.
Seterusnya dari Yazid Ar-Raqashi anhu beliau mengatakan pada hari kiamat Allah Ta'ala menayangkan, menggelar, menghamparkan, menunjukkan setiap doa yang dilantunkan manusia di dunia, tapi memang nampak tidak terkabul doa itu di dunia. Maka Allah mengatakan kepada hamba itu, wahai hambaku, kau berdoa kepadaku pada hari ini begini, begini, begini kan? Tapi ku tahan doamu itu. Inilah sawab, pahala, balasan, upah sebagai ganti untuk doamu itu. Teruslah dia diberikan pahala sampai dia berkeinginan maunya doa dia di dunia dulu tak usah satu pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi ganti saja di sini. Ini janji Allah melalui Rasulullah untuk kita bahwa setiap doa itu tiada yang sia-sia. Diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dari Nabi mengatakan doa itu adalah ibadah. Kemudian Rasulullah membaca surat Ghafir. Ya, surat 40 ayat 60. Tuhan mengatakan, mintalah kepadaku, aku penuhi, aku kabulkan. Aku sempurnakan doa kalian. Sesungguhnya orang sombong tidak mau mengabdi kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin, hina dina. Jadi mereka terhina, ya, karena tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Doa itu melengkapi kebaikan, seumpama garam melengkapi makanan. Itu ya, bayangkan makanan tanpa garam. Begitulah doa pentingnya dalam kebaikan kita. Jadi dia melengkapi. Nah, kalau disebut melengkapi, terbayang kita sepele saja. Tidak, ya. Dari Hasan Basri dari Nabi, Rasul mengatakan senantiasa manusia berada di dalam kebaikan selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat bertanya, bagaimana maksud baginda sahabat manusia tergesa-gesa? Oh, maksudnya begini. Dia mengatakan, aku udah doa kepada Allah, udah doa, tapi mengapa juga tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tidak digenapi, tidak disempurnakan, tidak dipenuhi, tidak diwujudkan. Itu tergesa-gesa. Ya, jangan begitu. Hasan menceritakan, dia membesu Abu Utsman An-Nahdi. Faqala li Abi Utsman, lantas kata Hasan kepada Abu Utsman, wahai Pak Utsman, berdoalah kepada Allah, banyaklah doa. Karena sampai sudah faqad balaghaka, kan sudah sampai hadis kepadamu terkait doa orang yang sedang sakit. Maqila, apa yang sudah disampaikan kan kau tahu. Lantas dia pun, Abu Utsman memuji Allah, menyanjung Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan bersolat kepada Rasulullah, kemudian diangkatkan tangannya. Kami pun angkat tangan kami jugalah, kata Hasan. Dia pun berdoa. Ketika dia selesai berdoa, kami pun meletakkan tangan kami. Kata dia apa? Gembiralah kalian. Demi Allah, sungguh Allah telah menjawab doa kalian. Kata Hasan, Ata'tali ala Allah. Itu kata Hasan, heran Hasan. Bersumpah engkau atas nama Allah Ta'ala, pakai wallahi demi Allah. Iya Hasan. Kalau kau ceritakan kepadaku hadis lagi, aku benarkan engkau. Macam mana aku tak benarkan engkau terkait dengan hadis doa itu? Padahal di Al-Quran dalam surat Al-Ghafir tadi, surat 40 ayat 60, ada kalimat Allah Ta'ala di situ. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Tuh. Ketika Hasan dan sahabat-sahabat Abu Utsman yang lain, di sini istilah sahabat bukan istilah agama ya, seperti Rasulullah sahabat, tapi bukan kawan-kawan Abu Utsman keluar, kolega-kolega keluar, apa komentar Hasan? Innahul afqahu minni. Abu Utsman tuh lebih mengerti lagi tentang agama ini daripada aku. Wah, ini objektif ya. Disebutkan bahwa Nabi Musa meminta kepada Tuhan atau bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kapanlah waktu aku berdoa kepadamu yang pada waktu itu engkau kabulkan doaku? Kata Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kapan saja kau berdoa, aku kabulkan. Fa'awadahu miraran, berulang-ulang dia bertanya, Nabi Musa bertanya itu, fa'awadahu, berulang-ulang Nabi Musa bertanya, berulang-ulang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab.
Lantas Allah Ta'ala mengatakan, doalah kepada aku di jauh malam. Di tengah kabdil leli, kalau saya sebut tengah malam nanti, kita paruhkan. Maka doalah kepadaku di keheningan malam. Ku kabulkan. Sekalipun yang berdoa itu asyar, petugas pajak. Ya, sebab petugas pajak ini ini cerita petugas pajak yang jujur, kita tak cerita yang tidak jujur ya. Ini petugas pajak yang jujur ini pun wajib pajak merasa tak suka kan. Kalau orang tak suka sama kita itu penghambat doa, tapi tidak. Sebab dia melaksanakan tugas walaupun orang tak suka. Dia berdoa di keheningan malam ku kabulkan. Ini ya. Seterusnya disebutkan bahwa Rabi'atul Adawiyah pergilah ke pekuburan. Tiba-tiba jumpa, seseorang berjumpa dengan beliau. Kata orang tadi kepada Syekhah Rabi'atul Adawiyah, Puan, tolonglah doakan aku kepada Allah. Kata beliau, Allah kasih engkau. Patuhi Allah Ta'ala, berdoalah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengabulkan doa, apalagi orang yang mutarru, orang yang sedang berkeperluan. Apabila berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa. A'mash meriwayatkan dari Malik bin Haris, dia katakan, Allah Ta'ala mengatakan, siapa saja yang sibuk mengingat aku sehingga tidak meminta kepadaku, tetap kuberikan kepada dia lebih lagi dari orang yang meminta. Tetap kuberikan kepada dia lebih dari yang kuberikan kepada orang yang meminta. Ini sudah kita bincang terkait zikir kepada Allah Ta'ala. Salih bin Mismar mengatakan Allah Ta'ala menyebutkan, berdoalah, tad'unani, ini teguran kepada kalian, berdoa kepada aku, tapi jiwa kalian berpaling dari aku. Fabatil, doa kalian itu tak laku, tak betul itu. Fabatilu ma tadhhabuna, tak betul yang telah kalian lakukan itu. Ditanya kepada sekalian orang bijak, Tuhan, kami berdoa tapi mengapalah terasa macam tak terkabul. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan, mintalah, doalah kalian kepada aku, akan penuhi, akan kabulkan, akan genapkan, akan sempurnakan doa kalian itu. Dijawab, karena kalian melakukan atau setidaknya ada pada kalian 7 macam yang menghalangi doa kalian dari langit. Apa yang 7 macam itu? Jawab. Yang pertama, kalian membuat Allah gusar dan tidak mengharapkan kerelaan Allah. Maknanya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan murka Allah terhadap perbuatan itu. Sedangkan kalian tidak mau balik gagang, tidak mau rujuk, tidak mau tobat dari perbuatan itu. Dan kalian tidak menyesali yang kalian lakukan. Itu satu. Yang kedua, kalian mengaku kalian hamba Allah, tapi tindakan kalian tidak menunjuk kalian sebagai hamba Allah. Ya, ini seorang hamba kan melakukan yang diperintahkan tuannya, dan dia tidak keluar dari perintah itu, tapi kalian tidak begitu. Yang ketiga, kalian baca Al-Quran, tapi tidak memperhatikan huruf-huruf Al-Quran itu. Artinya kalian tidak membaca Al-Quran dengan perenungan dan pengagungan, dan tidak melaksanakan perintah Allah yang ada di Al-Quran. Kalian bilang kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW, tapi kalian tidak melaksanakan kebiasaan atau sunnah Rasulullah. Tapi kalian lebih sibuk mengerjakan adat yang berlaku di masyarakat, yang adat itu bertentangan dengan agama. Kalau bersesuaian tidak, ya itu tidak ada masalah. Dan kalian tidak mengerjakan sunnah Rasul. Kalian mengatakan bahwa kalian mengatakan dunia ini akan sirna, tapi justru kalian bertenang dengan dunia ini. Kalian makan haram dan syubhat, dan kalian tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala terhadap hal itu. Kalian mengatakan akhirat lebih baik dari dunia, tapi kalian tidak serius mencari kejayaan di akhirat. Lebih kalian pilih pula dunia daripada akhirat. Karena itu kata Syabul Samarkandi, pantaslah orang yang berdoa kepada Allah, sucikan perutnya dari yang haram, karena yang haram itulah menjadi penghalang terkabulnya doa. Dari Sa'id bin Abi Waqqas anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, tapi mengapa terkesan tidak terkabul doaku? Kata Rasulullah, ya Sa'id, jauhi yang haram. Setiap perut yang masuk ke dalamnya walau sesuap yang haram,
doanya tidak dikabulkan 40 hari. Sesuap yang haram yang masuk 40 hari. Ini kalau berapa suap pula. Karena itu pantaslah orang berdoa tidak tergesa-gesa agar dikabulkan Allah Ta'ala. Karena orang berdoa apabila berdoa kepada Allah Ta'ala, pasti Allah kabulkan. Ya, bisa wujud terkabulnya itu saat itu juga, bisa pada waktu lain. Ya, boleh jadi terkabulnya nanti di akhirat, tidak di dunia. Ini sudah kita baca tadi. Nabi Musa alaihissalam disebutkan berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hukumanlah kepada Ramses kedua dan masyarakat yang jahat itu. Bil halaki, Allah binasakanlah mereka. Dan doa itu diaminkan oleh Nabi Allah Harun. Allah wahyukan kepada mereka Nabi Allah yang berdua itu dalam surat Yunus 89. Itu surat yang ke-10 ya. Sungguh doa kalian telah dikabulkan. Teguh tegaklah menyampaikan perintah Tuhan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu, berapa lama jarak pengabulan doa itu dari berdoa sampai kabul? Itu 40 tahun. Nabi ya. Diriwayatkan oleh Yazid Ar-Raqashi ta'ala anhu bahwa Rasulullah mengatakan, Allah apabila mencintai manusia, Allah uji dia dengan cobaan. Allah uji dia dengan cobaan. Sebagaimana orang yang sedang melakukan perjalanan, membawa untanya jauh daripada oase. Kalau di padang pasir oase, kalau kita di sini kolam, bisa dikatakan sumber air. Allah uji. Ini bisa diluaskan maknanya sebagaimana kalau orang sedang bepergian, memerlukan sesuatu dalam perjalanan tapi tidak dapat. Maka orang seperti ini fayakunu marhuman fi ahli sama. Penduduk langit mengasihinya. Ini ya. Jadi orang yang sedang dicoba Allah Ta'ala dikasihi penduduk langit. Tidaklah doa yang dilantunkannya kecuali Allah Ta'ala memberikannya satu daripada 3 macam. Mana satu daripada 3 macam tadi? Ini yang sudah disebut di awal tadi, yang saya ingatkan tadi. Ada kalanya segera dikabulkan di sini, ada kalanya disimpan di akhirat, ada kalanya dalam bentuk lain. Kalau tadi disebut pengampunan dosanya di dunia, seukuran doa itu. Kata sebagian orang bijak, ada 4 model manusia yang tidak ada bahagia-bahagianya. Satu, yang pelit bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kedua, tidak menjawab azan. Ya, kan disuruh kalau baca Allahu Akbar, jawabnya begini, bukan doa setelah azan, tapi azan itu tidak dijawab. Ketiga, yang tak bahagia-bahagia, orang yang minta tolong. Orang yang dimintai tolong untuk berbuat baik, atau dalam kebaikan lah, tapi dia tak mau menolong. Si A minta tolong sama si B. Bukan si A minta tolong si B buat maksiat, buat baik. Si B tak mau menolong. Atau si A minta tolong membantukan si B. Ini maksudnya begini, si A minta tolong kepada si B membantukan si A. Yang itu kebaikan. Atau si A minta tolong kepada si B untuk bersama-sama berbuat kebaikan. Tapi si B tak mau. Ini tak ada bahagia-bahagianya. Yang keempat, orang yang tidak mau mendoakan dirinya dan orang-orang beriman setelah mengerjakan sholat. Ini 4 ini dah kunci bahagia. Dah jelas ya, dijelaskan oleh ulama. Berkata Abdullah Al-Antaqiyah, obat hati ada 5. Ini kalau lagu-lagu yang kita dengar, itu tombok hati. 1, berkawan dengan orang-orang saleh. 2, baca Al-Quran. 3, kosongkan perut dari yang haram. 4, solat malam. 5, rendahkan diri di hadapan Allah menjelang subuh. Abdullah bin Abbas meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah, hadapkan tapak tangan kalian kepada kalian. Jangan kalian minta kepada Allah dengan belakang tangan kalian. Kemudian setelah itu, usaplah wajah kalian.
Tapi nanti ada hadis lain. Dalam satu-satu keadaan, boleh doa itu dihadapkan belakang tangan ke muka kita. Biasa kan tapak tangan ke depan ke muka kita, dihadapkan ke wajah kita atau dihadapkan ke diri kita itu kan tapak tangan. Nah, tapi untuk satu-satu keadaan boleh dibalik sehingga belakang tanganlah yang menghadap ke kita. Kali ini sampai sini dulu. Akan datang terkait tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.